saya berjanji suatu saat akan saya publish, tapi ada satu karya yang menurut saya menarik sekali. Wah, Betapa beratnya waktu itu orang membeli kertas sosok sebesar Sujoyono hanya menggunakan tentang cover bukunya yang menggambarkan, membuat sketsa bunga dan piala. Tapi 3 bulan sebelum almarhum Ade Piro, saya nanyakan, Pak, dulu ada Mazhab ITB Bandung dengan Jogja. Oh enggak, itu karya besar Bung Karno. Dua-duanya. Betul. Jadi kalau Asri dia punya satu semangat nasionalisme, kerakyatan. ITB memang punya orientasi go internasional, IKJ orientasinya museum. Kalau tidak ada benturan, tidak ada cahaya. Pak Nasirun, Mas Mike, karena kita saat ini berada di Jogja, kota yang sangat istimewa, yang pernah bergelar menjadi kota revolusi di awal Republik. Bisa kita bicara lebih spesifik mengenai Bung Karno dan Yogyakarta, terutama di bidang kebudayaan atau kesenian? Oke, saya dulu ya. Boleh. Oke, Bung Karno itu ke Jogja di saat Indonesia genting kan, dan kemudian pindah ke Jogja tahun 46 ya? 46. 3 Januari 46. Yang menyongsong itu seniman di Stasiun Tugu. Dan itu fotonya ada ya? Ada fotonya itu. Artinya sepanjang perjalanan Bung Karno ke Jogja itu memang dihinggapi perasaan mencekam betul. Karena dikejar-kejar, dan ketika masuk ke wilayah Republik Indonesia yang namanya Yogyakarta itu semua menjadi adem gitu. Itu tepat banget tuh. Kereta api terakhir. Kereta api terakhir. Yang membawa para pemimpin Republik dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno nggak langsung ke Gedung Agung. Betul. Harus pindah-pindah dulu. Betul. Karena belum siap sebenarnya sebagai sebuah ibu kota. Tapi dan kemudian tinggal di Paku Alaman ya? Ya, di situ selama 2 minggu beberapa kali pindah gitu, dan kemudian barulah setelah siap baru pindah ke Gedung Agung. Dalam keadaan kosong, Mas Agi. Dari situlah Bung Karno kemudian mengundang para seniman untuk menggambar potret pahlawan agar diisi di dalam Gedung Agung itu, sekarang Istana Presiden Jogja itu. Saya kalau bisa dibayangkan nggak punya duit, senimannya juga miskin ya. Tapi disuruh bikin lah, itu kan pesanan kan. Seni pesanannya ada sekitar 12 potret pahlawan yang dipakai. Dan yang menarik, ada satu lukisan Pangeran Diponegoro yang pada saat itu Pancasila belum ada. Maka di Gedung Agung dibentuklah satu stage panggung, nggak ada panggungnya sebenarnya, cuman itu untuk upacara 17 Agustus yang pertama. Kan? Nah, di situ yang didisplay lukisan Diponegoro itu. Nah, itu. Jadi backgroundnya. Itu karya siapa, Mas Mika? Itu karya bapaknya. Abdullah Suryo Subroto. Iya, Abdullah Suryo Subroto. Abdullah SR namanya. Nah, itu dibuat di Solo. Saya mendapatkan informasi itu dari Pak Sriyadi Sudarsono kemarin, bahwa ini saya pernah lihat ini dilukis. Oh, ternyata pesanannya Bung Karno gitu. Itu masih ada lukisan itu? Ada lukisan itu di Gedung Agung saat di Istana Jogja saat ini, dan itu menjadi hal yang sangat penting karena sebelum ada Pancasila, sebelum ada foto presiden itu, justru itu yang dipakai terus-menerus. Menarik sekali ya. Sebagai bagian dari seremoni kenegaraan. Bukan hanya 17-an, tapi beberapa seremoni kenegaraan terfoto di situ. Ini menarik banget. Itu kalau nggak salah backgroundnya merah putih. Merah putih, bendera merah putih yang besar banget. Kemudian ada lukisan itu. Luar biasa. Ini menandai bahwa apa yang bisa ditampilkan ya lukisan. Karena lukisan itu juga bagian dari eksistensi dunia. Iya, betul. Orang tahu lukisan semua sekarang kan gitu. Iya kan? Nah, baru di Jogja ini kan kita bisa bicara tentang berbagai macam hal, tentang identitas negeri ini terbentuk, kemudian bagaimana perjuangan mempertahankan kemerdekaan lewat poster, lukisan, dan sebagainya yang menjadi dokumentasi nasional, di mana pada saat itu tidak banyak fotografer, apalagi ketika agresi militer terjadi tahun 48-49 itu,
nggak ada fotografer yang merekam peristiwa di bomnya. Iya, betul. Kota Jogja. Akhirnya Dullah dan anak-anaknya itu yang kemudian merekam itu semua dan jadilah sekarang dokumentasi revolusi yang penting. Yang sangat penting itu. Tuh. Pak Nasirun ada dengar cerita gini gimana? Dengar cerita lainnya yang yang hampir sama mengenai awal Republik di Jogja. Kalau saya mungkin romantismenya bagaimana rumah rakyat itu bertetangga dengan istana, yaitu namanya Galeri Seni Sono. Ya. Tidak pernah terbayangkan, tentu satu kebanggaan yang luar biasa bahwa Seni Sono adalah berdampingan dengan Istana Negara. Ya. Tentu hubungan tidak berjarak antara mungkin Bung Karno waktu itu dengan para seniman itu. Ya dulu istana nggak berpagar. Tidak berpagar lah. Barangkali ini bukan memberikan satu solusi. Dulu memang ada transit sebelum semodern hari ini. Ada Romo Mangunwijaya membuat satu kayak pendopo kecil di depan itu. Jadi seniman itu titik temunya ada di sana. Oh, ini baru saya tahu nih. Dari berbagai macam bidang. Itu di mana itu posisinya? Di depan persis Seni Sono. Dan di sana mungkin pojok ada arisan ide. Saya menyebut arisan ide. Di sana ada Umbu, ada Cak Nun, ada Gendut Rianto, ada Hardi. Nama-nama besar tahun 70-an. Tahun 70-an. Dan yang menarik kan tidak harus program itu dengan meeting, dengan kumpulan macam-macam, tapi tidak pakai FGD sekarang. Tidak pakai. Tapi lahir karena sebuah dialog yang tentu rasa mongkok lah ya, rasa bangga. Kenapa tadi saya menyebut kata solusi? Barangkali menjadi solusi kalau itu rumah rakyat, kalau koleksi istana bisa diintip untuk rakyat, betul. Mengapa tidak? Karya itu tidak hanya ada di istana. Karena itu milik rakyat ya, Pak? Milik rakyat. Seni Sono sebagai alternatif museum. Tentu dengan tiketing. Tiketing inilah yang bisa nanti koleksi-koleksi yang cukup banyak dari Bung Karno ini bisa memberikan sedikit solusi, apakah untuk merestorasi, merawatnya. Saya kira itu. Atau melakukan event-event pameran yang kalau hanya narik sejarah, memang kita punya Tempo menulis bahwa kita kehilangan sebuah karya dari Muhammad Toha. Tentu itu peristiwa agresi militer kan. Dia anak 11 tahun melukis langsung bagaimana peristiwa itu. Tapi ya moga-moga nanti kalau kita punya dana bisa ditarik lagi dari Tropen Museum ya. Saat ini berada di Tropen Museum ya. Rijksmuseum. Museum ya. Museum ya. Ya itu apa? Gimana itu ya upayanya supaya diketahui ya? Ya itu kita sedang terus-menerus melakukan penelitian dan kemudian penerbitan buku. Paling enggak kita tidak melupakan lah. Ada catatan tertulis. Dan saat ini sudah terucapkan oleh kita. Ini termasuk diantaranya. Nah di masa sekitar kurang dari 5 tahun itu, Bung Karno banyak melakukan sifat patronasi tadi yang kemudian merasakan bahwa seniman-seniman di Jogja itu menjadi lebih hidup, makanya nggak salah kalau kemudian Jogja itu menjadi pusat seni sampai hari ini. Betul. Nah, karena apa pada masa menjelang Soekarno balik ke Jakarta, berdirilah tahun 49 itu. Ya, 49 mulai diusulkan dan tahun Januari 50 berdirilah Akademi Seni Rupa Indonesia, di mana alumninya adalah Pak Nasirun dan saya gitu. Dan Mas Mika ya. Dan Mas Mika, tapi 3 bulan sebelum almarhum Ade Piro saya nanyakan, Pak, dulu ada Mashab ITB Bandung dengan Jogja. Enggak, itu karya besar Bung Karno. Dua-duanya. Jadi kalau Asri dia punya satu semangat nasionalisme, menjaga kerakyatan. ITB memang punya orientasi go internasional, IKJ orientasinya museum. Kalau tidak ada benturan, tidak ada cahaya. Tidak ada percikan semangat untuk tidak mungkin berdiri. Tidak mungkin berdiri. Benar. Jadi itu harus dimaknai bahwa pendidikan seni pun ternyata juga diciprati oleh sifat patronasi Soekarno. Dia hidup dia berbenturan, dia berdialog dengan caranya sendiri. Di tahun 55 Bung Karno itu juga
kembali berkunjung ke ASRI. Iya. Dan itu ada fotonya juga tuh. Ada fotonya juga dan bertemu dengan seniman-seniman lagi, berfoto bersama dengan pelukis rakyat ya. Kelompok pelukis rakyat, sehingga kita bisa merasakan wah ini presiden datang seenaknya sendiri ke ASRI gitu ya. Iya. Maunya sekolah kami gitu. Dan saya bayangkan ya kedatangan beliau ke sana itu dengan sangat rileks dan pasti berlangsung berjam-jam karena ada dialog di sana. Bukan cuma sekedar yang datang yang kita sering lihat ya, hanya sekedar tengok kanan kiri seremonial atau cuma potong. Ini ada dialog, saya yakin berjam-jam. Ada cerita nggak Mas, sedikit Mas tentang kejadian itu? Satu, Bung Karno memang tidak berkunjung satu hari full ke ASRI, enggak. Dia beberapa tempat. Salah satu yang lain adalah Museum Sono Budoyo. Itu penting. Betul. Kemudian para organisasi pelukis seperti seniman Indonesia Muda itu juga dikunjungi. Nah, di ASRI Bung Karno bicara ataupun ngobrol dan melihat pameran. Salah satunya melihat istri Pak Edi Sunarso melukis Bu Kustiah gitu. Ada fotonya itu. Ada fotonya juga. Betul. Dan itu saya rasa Bung Karno juga tidak lepas dari dialog dengan direkturnya saat itu, Pak R.J. Katamsi, karena Pak R.J. Katamsi kan pendidikannya dari Belanda dan tentu aja punya misi yang kuat terhadap pendirian pendidikan Akademi Pendidikan Seni seperti ASRI ini bagi Soekarno maupun bagi Katamsi. Nah ini yang menyebabkan bahwa kurikulum ASRI pada saat itu juga tidak seperti orang Belanda atau Eropa. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda konsepnya. Nah ini yang kemudian menumbuhkan semangat kemandirian seniman sampai hari ini, Mas. Termasuk beliau bikin museum ataupun ruang koleksi. Ruang koleksi. Ini bagian dari upaya kita membentuk sikap patronasi tadi. Ini upaya yang luar biasa loh Mas Mika. Dengan keadaannya seperti ini bisa berisi. Nanti bisa keliling ya Mas? Kita diperbolehkan nanti, wah luar biasa ini kita bisa nonton bersama ya. Keliling begitu banyak koleksi seni, ada berbagai macam jenis ya, ribuan ya. Ya kita harus lihat bersama-sama nanti. Tapi kemudian saya mau tanya lagi, menelisik nih, ada keistimewaan yang dari karya seni yang Bapak punya saat ini yang menjadi andalan gitu, kebanggaan lah dalam konteks Soekarno atau Indonesia, karya ataupun koleksi, monggo. Ada sebuah perangko Ganevo. Ya, saya merasa bangga sekali karena di waktu itu, di zaman itu ada sebuah event dan itu kayak logo yang disekat oleh Basugatullah, yaitu foto Soekarno, dan tentu tidak pernah terbayangkan aku dapat itu gitu. Walaupun bendanya kecil ya. Bendanya kecil, tapi itu merasa bahwa kedekatan ya. Iya, karena tentu yang memiliki adalah orang-orang yang sangat Soekarnois itu. Dan dia rela untuk sekarang ada di ruang koleksi saya. Moga-moga ruang koleksi ini menjadi jembatan ketika publik ini bisa jembatan generasi ya Pak, untuk berkomunikasi supaya kadang-kadang begini Mas Sigit, satu pengunjung saya terinspirasi, bagi saya satu keberhasilan. Saya setuju itu. Dan dialog ini sebenarnya juga bukan hanya perkara Bung Karno, tetapi bagaimana apresiasi terhadap karya seni ataupun karya budaya Indonesia itu bisa terimplementasikan secara masif gitu. Bung Karno kita bicarakan bukan soal romantismenya yang hebat itu, tapi kemudian bagaimana darah itu mengalir kemudian membasahi kita semua sebagai bagian dari upaya kita melacak jejak masa lalu kita kayak apa sih gitu. Terus yang kita lakukan tuh bener nggak sih? Bagaimana kemudian kita di masa depan nanti? Apakah kita mau kayak gini-gini aja atau kita mau melakukan sesuatu yang mungkin akan bisa bersaing dalam tanda petik dengan para negara lain? Toh kita punya aset luar biasa, punya koleksi Bung Karno, koleksi Pak Nasir, koleksi para kolektor lain. Itu kan juga aset yang kemudian kita bersamakan menjadi
sumber inspirasi. Jamur yang menumbuhkan berbagai macam rangsangan kesadaran berbudaya, sehingga negeri ini nggak hanya diwarnai dengan persoalan politik, tapi juga asiknya berkesenian, berkebudayaan. Betul. Yang menimbulkan kita bisa lebih jadi manusia gitu. Iya, betul. Seperti itu juga membangun kita sebagai sebuah bangsa di awal. Besar yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri ini kan gitu. Iya. Pak Nasirun ada cerita yang mungkin bisa masuk lagi untuk apa? Karena biasanya dalam perjalanan pembicaraan itu ada yang nyelip, tiba-tiba ingat gitu. Ya, ketika seni sono ini memang harus diambil alih mungkin sebuah era ya. Saya tidak berbicara politik. Ya. Kesadaran arsip kita kan memang menjadi problem saat ini. Problem saat ini. Dan itu disingkirkan di depan, di pojok dari galeri seni sono. Dan waktu itu saya masih ada di sekitar hidup di Malioboro. Ya. Saya menanyakan, boleh kalau itu saya ambil? Iya, daripada kita buang. Dan di sana tentu gak pernah terbayangkan. Saya berjanji suatu saat akan saya publish, tapi ada satu karya yang menurut saya menarik sekali. Betapa beratnya waktu itu orang membeli kertas sosok sebesar Soejoyono hanya menggunakan tentang cover bukunya betul. Yang menggambarkan, membuat sketsa bunga dan piala. Wow. Jadi hasil pungutan ini merasa berbesar hati saya karena apa? Saya yakin banget itu, apakah itu dulu koleksi museum seni, galeri seni sono. Kalau istana mungkin iya atau tidak, tetapi andai kata itu dibuang begitu saja, rasanya ada generasi yang tidak bisa mengapresiasi bahwa karya itu menjadi cukup penting lah. Ini Jogja ini kayaknya perlu next time kita angkat. Ya dong, pasti dong, karena kita setiap hari festival, karena tahu jumlah festival. Kebetulan saya juga melakukan sedikit riset gitu. Festival di Jogja itu ada 360-an sekian. Ini istimewa banget ya. Jadi tiap hari itu kita festival banget. Tiap hari. Kita sambil tidur aja udah festival. Iya. Ini saya menanyakan jumlah seniman kurang lebih. Jumlah seniman sekitar 10 ribuan. Itu pun yang meninggal itu sebenarnya juga tidak meninggal karena mereka juga pameran terus, eksis terus gitu. Apa di mana karyanya tidak pernah mati. Tapi tumbuh tiap tahun, ada yang mendaftar jadi mahasiswa seni di mana-mana ya, bukan hanya di kampus gitu, diisi bukan. Jadi di situlah kita bisa melihat bahwa tumbuhnya seniman di Jogja itu memang nggak bisa dikalahkan oleh kota lain, bahkan di beberapa negara. Sampai terpatri ya dalam jiwanya Aslonga Vita Brevis ya. Aslonga Vita Brevis itu. Hidup itu pendek, seni itu panjang abadi. Tapi ini serius ya Mas? Jogja Kota Revolusi itu mesti kita angkat. Iya dong. Jadi jelas sekali. Periode 46 sampai 49 ini menjadi sangat penting karena di situ banyak cerita yang terutama sekali di lapangan kebudayaan atau kesenian. Dan janji kita harus mampu menyiapkannya nih. Sedikit sekali. Bagaimana kekaguman Hendra dan kawan-kawan kepada Jenderal Sudirman? Tentu di era Bung Karno kan, memahat patung batu di daerah Sleman. Kaliurang. Yang sama sekali itu bukan order. Itu kalau tidak orang gila. Pekerjaan yang ini ya. Rasa nasionalisme yang tinggi tidak mungkin terwujud. Dan sekarang betul. Patung itu berada di gedung DPRD ya. Di Jalan Malioboro. Dan satu hal lagi, bahwa konon wasiat dari Hamengkubuwono IX tidak mau dijadikan nama jalan dan tidak mau dipatungkan. Seniman-seniman yang punya sikap nasionalis tadi seperti Rustam Aji di Sanggar Sentul, dia membuat patung potret Sri Sultan sebagai jenderal, bukan sebagai raja. Sekarang ada di keraton. Jadi karya-karya monumen itu ada di kota. Sebenarnya bukti revolusi itu ada di karya seni, Mas. Betul. Itulah kenapa kemudian revolusi dan seni itu mewarnai kota Jogja. Selain itu Mas, memang ternyata
keberuntungan kota Jogja adalah gedung-gedung yang menjadi saksi dari peristiwa itu masih banyak, Pak. Ya, jadi sebenarnya ini adalah museum hidup ya. Jogja ini adalah museum hidup yang menjadi saksi atas sebuah peristiwa revolusi. Kalau bisa saya tarik lebih jauh di masa agak jauh dikit lah, nggak usah jauh banget gitu ya. Di masa perang Diponegoro itu di Babat Diponegoro itu disebut loh daerah-daerah mana yang pernah didatangi, pernah dialami oleh Diponegoro. Hampir bisa dikatakan semua wilayah Jateng DIY itu adalah bersejarah. Iya. Belum lagi ke masa revolusi ya. Medan perang ya itu medan perang sekaligus medan budaya sekaligus juga medan kesenian. Iya, wah luar biasa. Oke, kita pastikan bahwa berikutnya kerja kita adalah untuk menghadirkan cerita Jogja Kota Revolusi dan semua ceritanya ya. Iya. Oke, pemirsa, pada satu masa Bung Karno pernah berkata bahwa kemerdekaan adalah pewahyu bagi sesuatu bangsa, terutama sekali di bidang kesenian. Dengan itu, marilah kita bersama-sama tetap berjalan terus untuk berkarya membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dari Yogyakarta, saya sampaikan salam merdeka. Merdeka.